Sungarawing Channel Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, setelah sekian lama Mimin tidak upload video, Mimin akhirnya kembali lagi. Dan hari ini Mimin akan membawakan satu anime yang berjudul Tensei Kizoku no Isekai Boken Reiko. Mungkin bagi para sebagian anime lovers, wibukers, atau para otaku mungkin ya udah pada nonton anime ini. Tapi kalau pengen flashback lagi sini, boleh sama Mimin ceritain ulang bagaimana alur cerita animenya. Anime ini sendiri menceritakan seputar dunia isekai. So tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Anime dibuka dengan datangnya seorang kriminal yang berusaha mengancam untuk membunuh semua orang yang ada di toko tersebut. Awalnya sih pria ini ingin berlari, tetapi ada dua gadis yang terjatuh dan tidak sanggup berlari. Karena ia merasa dirinya adalah seorang lelaki sejati, maka ia memutuskan untuk menghampiri kriminal tersebut. Alih-alih berhasil menghalangi pembunuhan tersebut, ia justru menjadi korban pembunuhan. Dan inilah awal mula kisah Kain Sama. Betapa terkejutnya ketika ia membuka mata, ia berada di sebuah ruangan yang sangat mewah. Dan seorang gadis di sana memanggilnya dengan nama Kain Sama. Dan wanita cantik di sampingnya ini adalah ibundanya di dunia tersebut. Awalnya ia sangat terkejut dan terkaget-kaget melihat dirinya berubah menjadi sosok anak kecil. Oh ya, Mimin lupa memperkenalkan bahwa mbak-mbak cantik ini bernama Mbak Sylvia. Setelah cukup tenang di sini, Kain berpikir bahwasannya di dunia sebelumnya ia tidak terselamatkan, sehingga ia pun berinkarnasi ke dunia ini. Karena ia tidak memiliki ingatan dari dunia ini, maka ia menanyakan banyak hal kepada Mbak Sylvia. Jadi perkenalkan, ia adalah Kain von Silver berumur 3 tahun. Ia memiliki ayah yang bernama Gerem dan ibunya bernama Sarah. Selain itu, ia juga mempunyai kakak perempuan yang bernama Reine. Sebenarnya, ibunya Kain adalah istri kedua dari bapak Gerem. Dan ia memiliki istri pertama yang bernama Maria. Nah, dari Maria ini, ia mempunyai 2 orang putra yang bernama Jian dan Alex. By the way, ayahnya merupakan bangsawan kelas atas. Di kerajaan Esford sendiri, ia memiliki wilayah yang disebut dengan hutan monster. Kain kecil sangat tertarik dengan petualangan di dunia ini. Ia sangat tertarik dengan sihir dan ia juga sangat ingin menjadi seorang petualang. Dari sana ia memutuskan untuk tinggal di dunia ini karena kalau dipikir-pikir tidak ada penyesalan baginya karena di dunianya sebelumnya ia tidak memiliki siapa-siapa. Ya walaupun ia memiliki seorang kakek tetapi kakeknya sudah lama meninggal. Orang tuanya merasa Kain ini berubah semenjak ia demam. Entah kenapa anaknya menjadi sangat pintar. Bahkan ia sudah bisa membaca huruf di usianya yang baru 3 tahun. Di sini orang tuanya berpikir bahwa Kain mendapatkan wahyu. Tapi Kain mengelak. Dan ia berkata bahwa Mbak Sylvia lah yang pandai mengajarinya sehingga Kain bisa dengan cepat membaca huruf. Saking luar biasanya, Kain sudah bisa menggunakan sihir api di usianya yang baru 3 tahun. Tentu saja tidak ada yang tahu, karena normalnya ia baru bisa menggunakan sihir di usia 5 tahun. Tepatnya setelah ia dibaptis. Tidak terasa 2 tahun berlalu, dan saat ini usia Kain sudah menginjak 5 tahun. Dan inilah waktunya untuk pembaptisan. Saat berdoa, tiba-tiba saja cahaya putih memenuhi ruangan tersebut. Saat Kain membuka matanya, ia sudah berada di depan 7 dewa.
Lalu para dewa itu menjelaskan bahwasannya kematian Kain ini tidak disengaja, karena seharusnya tanpa Kain menolong dua gadis itu, si akang-akang kriminal tersebut akan tersandung dan ditahan oleh orang-orang sekitar. Tapi karena Kain ikut campur, akhirnya justru dirinya lah yang terbunuh dan akang-akang kriminal tersebut justru menjadi pelaku pembunuhan. Namun bagusnya di sini Kain meninggal karena perbuatan baik. Jadi Dewa Bumi meminta agar Kain berinkarnasi ke dunia ini. Ini rapat bukan sembarang rapat, karena pada akhirnya Kain diberi wahyu oleh ketujuh dewa. Pertama yang memberikan ia wahyu adalah dewa sihir yang bernama Reno. Kemudian ada dewa Sarnos, dewa perang Grim sebagai dewa teknologi, Panum sebagai dewa dagang, dan juga Bella sebagai dewa bumi. Entah apa maksud dewa, karena di akhir dewa Zanom tertawa dengan sangat puas. Semuanya berpikir bahwasannya cahaya terang itu tanda bahwa Kain mendapatkan wahyu yang sangat luar biasa. Dan ya emang bener begitu. Lalu ayahnya Kain memintanya untuk memperlihatkan statusnya. Di sini Kain merasakan hal buruk dan ia pun menghindari orang-orang agar tidak menunjukkan statusnya. Benar saja saat ia lihat ternyata semua statusnya 10. Manusia normal pada umumnya hanya sampai level 5 saja. Tetapi di sini statusnya Kain sampai level 10 loh. Untung saja ia tidak menunjukkan status tersebut ke ayahnya. Saat sampai di rumah, ayahnya Kain memintanya untuk memperlihatkan statusnya. Walaupun sudah diubah oleh Kain, yang lain masih terkejut karena Kain mendapatkan wahyu dari semua dewa. Selain itu, mana yang dimiliki Kain sangat tidak normal. Lalu, karena ayahnya Kain tahu bahwa kekuatan yang dimiliki anaknya sangat luar biasa, jadi ia meminta Kain dan pelayan di rumahnya agar merahasiakan ini. Karena selain menguntungkan, ini juga dapat merugikan alias membahayakan Kain sendiri. Saat malam hari, Kain iseng-iseng mencoba menggunakan sihir pemanggil. Ia berniat memanggil hewan lucu, menggemaskan, dan imut lah pokoknya. Tapi yang keluar adalah monster besar dengan 2 tanduk di kepalanya. Hampir saja monster itu menyelakai kakaknya. Lalu Kain dengan sekuat tenaga mengembalikan monster itu ke asalnya. Ia senang karena di dunia ini ia bisa menolong orang lain atau melindungi orang lain dengan kekuatannya. Di pesta perayaan, ayahnya Kain bertanya kepada anaknya. Karena Kain adalah putra ketiga, jadi ia tidak bisa meneruskan tahta ayahnya. Sehingga dia bertanya, "Anakku, nanti kamu ingin menjadi apa?" Kain menjawab bahwa dirinya ingin bertemu dengan banyak orang, bisa pergi ke banyak tempat, dan yang terpenting, ia ingin melindungi senyuman semua orang. Sehingga kesimpulannya, ia sangat ingin menjadi seorang petualang. Untuk mencapai semua itu, tentu saja Kain harus terus belajar. Lalu untuk mendukung impian anaknya, ayahnya Kain mendatangkan 2 orang tutor. Ia bernama Mili Sensei dan yang satunya lagi bernama Nina Sensei. Tanpa berlama-lama, Mili Sensei dan Nina Sensei langsung mengajari beberapa hal dasar kepada Kain. Yang pertama, Mili Sensei akan mengajari ilmu pedang kepada Kain. Tapi ternyata di luar dugaan, Kain justru lebih hebat daripada Mili Sensei. Kemudian Nina Sensei akan mengajari sihir kepada Kain, tapi lagi-lagi ternyata Kain lebih hebat darinya. Bahkan, Kain bisa menguasai semua elemen sihir. Mungkin sekelas penyihir istana saja belum bisa menguasai semua ilmu sihir. Selain itu, Kain bisa menggunakan sihir tanpa merapalkan mantranya loh. Melihat kekuatan Kain yang sangat luar biasa, tentu saja mereka berdua tidak bisa mengajari Kain di dalam mansion. Jadi mereka berencana untuk mengajari Kain di luar mansion. Tapi sebelum itu, Kain harus meminta izin dulu kepada ayahnya. Akhirnya, ayahnya Kain memberikan izin, tapi dengan syarat Kain harus pulang sebelum matahari terbenam. Selain itu, Kain juga harus tahu batas kekuatannya. Setelah lumayan jauh dari mansion, Kain pun mencoba sihir api. Ia mengarahkan sihir itu ke sebuah batu,
Tapi ternyata kekuatannya sangat dahsyat dan menurut Nina Sensei itu sudah melebihi kekuatan kelas menengah. Dan seharusnya jika Kain mengeluarkan sihir sehebat itu, maka ia akan merasa lelah karena sihir itu membutuhkan banyak mana. Betapa terkejutnya ketika mereka melihat mana yang dimiliki Kain. Lagi asik-asiknya latihan, tiba-tiba saja datang segerombolan killer rabbit. Monster itu hampir saja menyerang Kain, tapi untung saja Kain berhasil membunuhnya. Anggap saja itu adalah buruan pertamanya. Lalu Nina Sensei menggunakan sihir search untuk memprediksi musuh di sekitarnya. Ia memperkirakan ada musuh di sekitar 300 meter ke depan. Lalu Kain memintanya untuk mengajari sihir tersebut. Dengan luar biasanya, hanya dengan sekali percobaan, Kain sudah bisa menggunakannya. Selain itu, Kain bisa mengetahui jumlah musuh secara pasti. So, 数十年に一度。Masta, Sensei! Keesokan harinya, Nina Sensei dan Millie Sensei mengajak Kain ke guild untuk mencari informasi monster yang dapat diburu di hari ini. Kain nara mau skoshi tsuda da yo na. Kain doko shita? Iku yo. Ah, ima ikimasu. Ready. Mereka mendapatkan informasi bahwa monster yang dapat diburu hari ini adalah wolf. Tiba-tiba saja datang 3 petualang berandalan yang mengganggu kedua senseinya. Karena Kain kesal melihat perlakuan si bodoh yang sangat tidak senonoh, ia pun menantangnya dengan sedikit ilmu bela diri yang ia pelajari dari buku. Dengan sedikit Xiang Xingxiong, ia berhasil mengalahkan ketiga abang-abang berandalan tersebut. Tidak terasa 3 tahun pun berlalu, dan saat ini Kain menginjak usia 8 tahun. Millie Sensei dan Nina Sensei mengakhiri kontraknya sebagai tutornya Kain karena menurutnya sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Sebagai rasa terima kasih, Kain memberikan mereka berdua hadiah berupa tas sihir. Tapi di luar dugaan, menurut Kain hal ini biasa-biasa aja. Tapi ternyata bagi kedua senseinya hadiah itu sangat luar biasa. Karena tas sihir tersebut terbuat dari Blood Ogre dan juga Earth Dragon, di mana kedua monster itu hanya bisa dikalahkan oleh party petualang rank A. Tapi di sini Kain bisa mengalahkan kedua monster itu seorang diri. Ora, magic bag desu. Boku no tezukuri. Kono hitori de? Kain-kun dakara. Bukan hanya itu saja, tas tersebut ternyata bisa menampung satu mansion yang padahal di pasaran saja hanya ada tas sihir yang mampu memasukkan 2 kereta kuda. Jadi menurut Millie Sensei, tas sihir yang diberikan oleh Kain setara dengan harta nasional. Mata ne. 2人との契約期間が終了し、そして冒険する楽し。Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Ya, Mimin sedikit lelah, tapi jika kalian senang, Mimin pun ikut senang. Ya sudahlah, sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu di episode 3 dan 4 mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi, and paka. Ikan kakap, ikan kedondong. Ngomong-ngomong soal permen, sampai jumpa di video berikutnya, men. Gak jelas banget.